Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu sore 23 Juli 2023. Tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Audranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, gas LPG ukuran 3 kg di Deli Serdang hingga saat ini masih sulit didapatkan di tingkat pengecer dan juga pangkalan. Kelangkaan LPG ini dimanfaatkan salah satu pangkalan di Kecamatan Tanjung Morawa untuk menaikkan harga. Inilah suasana di pangkalan LPG ukuran 3 kg yang berada di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat pembeli LPG ukuran 3 kg mengantri menunggu selesainya bongkar muat dari truk penyaluran dari Pertamina. Kelangkaan LPG ukuran 3 kg ini sudah dirasakan masyarakat sejak 1 bulan terakhir di tingkat pengecer ataupun pangkalan dengan harga yang cukup bervariasi. Mulai dari Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabungnya. Harga tersebut sudah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah menetapkan harga eceran tertinggi yakni sebesar Rp16.000 per tabungnya dengan ukuran 3 kg. Saat akan dikonfirmasi, pemilik pangkalan enggan memberikan keterangan alasannya menaikkan harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang warga, Agustian, mengatakan di pangkalan tempat biasa ia membeli LPG sejak 1 bulan terakhir terjadinya kelangkaan. LPG ukuran 3 kg ini menjadi Rp17.000. Karena langka, ia tetap membeli dengan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya mungkin harapan saya sebagai masyarakat supaya pemerintah itu gimana ngatasi kesulitan masyarakat ini. Ya awalnya memang 16 ya kan, ya terakhir ini 17. Ya. Sempat ada diketahui ada yang harga sampai 20-an itu gimana Pak? Belum ada. Kalau 18 ada. 18 ada ya. Sementara itu, warga berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan kelangkaan LPG ukuran 3 kg ini dan menertibkan pangkalan yang menjual harga di atas harga eceran tertinggi. Menetapkan harga 16.000 Pak. Kenapa Bapak jual 18.000 Pak? Memperingati Hari Anak Nasional 2023, ratusan anak sekolah dasar menggelar aksi cap tangan dan tanda tangan. Aksi ini dilakukan untuk menyerukan stop aksi bullying terhadap anak-anak. Ratusan siswa-siswi sekolah dasar bersama orang tua murid sekolah dasar Islam Terpadu Siti Hajar menggelar aksi cap tangan serta tanda tangan menolak aksi bullying yang semakin marak di kalangan anak-anak. Aksi yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2023 pada hari ini 23 Juli diikuti dengan antusias para murid dengan memberikan cap tangan menggunakan cat ke selembar kertas berukuran besar. Para siswa ini secara bergantian memberikan cap tangan dan tanda tangan serta ucapan penolakan bully di kawasan sekolah mereka. Para siswa dan orang tua siswa yang hadir juga membubuhkan tanda tangan mereka di kain berukuran besar yang disiapkan pihak sekolah. Selain melakukan aksi cap tangan serta tanda tangan dalam memperingati Hari Anak Nasional, juga diwarnai dengan pawai kostum. Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Siti Hajar, Rahmat Martuah, berharap dengan adanya aksi ini, para siswa memahami akan bahaya bullying yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dan menghentikan aksi tersebut. Kita gabungkan semangatnya ini bagaimana di tahun yang baru ini bullying terhadap anak yang sering terjadi belakangan ini menjadi semakin kita perangi bersama, khususnya di SD Siti Hajar seperti yang sudah diketahui. Ananda juga begitu, juga kita libatkan semua orang tua, jadi hampir 2.000 tanda tangan dan petisi yang kita tanda tangi bahwa SD Siti Hajar dalam momentum tahun baru ini sebagai seorang anak, sebagai sebuah komunitas pendidikan, kita menolak keras bagaimana bullying yang terjadi pada anak-anak semuanya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jembatan Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Serdang Bedagai saat ini diperbaiki dengan swadaya masyarakat. Masyarakat melarang kendaraan roda 6 ke atas melintas untuk menjaga ketahanan jembatan tersebut.
Seperti diketahui, jembatan Desa Kayu Besar merupakan satu-satunya jembatan penghubung antara Kabupaten Batubara dan Sergai dan merupakan lintasan pengangkutan hasil bumi. Melalui swadaya masyarakat dan koordinasi dengan kecamatan dan desa, maka jembatan tersebut diperbaiki dengan memasang papan yang terbuat dari batang kelapa untuk dapat menutupi lubang di jembatan. Camat Bandar Khalifah Maninggar Manurung mengatakan bahwa perbaikan jembatan secara darurat ini merupakan inisiatif masyarakat dan melarang kendaraan roda 6 ke atas untuk melintas. Hanya roda 2 dan 4 yang bisa melintasi jembatan tersebut, menunggu adanya perbaikan dari provinsi yang informasinya tahun ini telah dalam proses tender. Mobil diesel yang muatan besar, muatan berat, tolong dijaga. Jangan lagi dari sini lewat, ya. Jangan karena ada nanti dikasih sedikit, jangan Bapak mau. Karena ini batang kelapa kalau sering lewat mobil yang besar, tonasi berat, cepat ini rusak. Jadi tolong kita jaga. Mungkin dekat ini mau ada jalan alternatif. Sementara itu, tokoh masyarakat Pondok Panjang Janu Amran Sitinjak secara bersamaan turut membantu bersama warga untuk memasang papan menutupi jembatan dan membenarkan adanya larangan tersebut. Ia berharap pemerintah secepatnya membangun jembatan yang ada di desa mereka. Mengatakan larang keras jika terus dilindas oleh kendaraan roda 6, maka jembatan yang kami buat secara bergotong royong ini tidak akan bertahan lama. Harapan kami kepada pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara bermohon agar segeralah membangun jembatan ini agar supaya lintasan ini bisa dipakai roda 6 dan roda berikutnya. Mohon kami Pak, segera pembangunan jembatan ini terlaksana. Proyek pembangunan perumahan yang terletak di Pasar 1C Lintas Timur, Desa Payabakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang menuai protes warga. Kondisi jalan beraspal sepanjang 300 meter saat ini telah rusak parah, berlubang dan berlumpur akibat dilintasi truk bermuatan tanah timbun. Banyak warga yang melintas menggunakan sepeda motor dan anak bersekolah kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Sehingga banyak korban yang jatuh, terutama saat musim hujan, jalanan becek dan berlumpur, sehingga sulit untuk dilintasi. Salah seorang warga, Arga yang rumahnya berada di tepi jalan, mengeluhkan karena teras rumahnya kerap tertutupi debu jika musim panas. Dan jika musim hujan, di sekitar rumahnya becek dan kerap terjadi banjir. Ia berharap pejabat di daerah agar secepatnya memperbaiki jalan tersebut, sehingga aktivitas warga menjadi lancar. Masalah kita punya bapak, tapi siapa kami berapa paham. Ada informasi dari keluarga Bu mengenai jalan rusak itu? Kami yang nggak tahu, mungkin ya ada dari desa, mungkin nggak tahu. Kami cuma warga kan gitu kan. Artinya sakalan nih Bu jalan ini Bu ya? Rusak ya? Sangat lah. Saat dikonfirmasi, Kades Payabakung mengatakan permasalahan warga telah dimediasikan kepada pemilik perumahan serta Ketua BPD Desa Payabakung dan sudah mengetahui keresahan warga, terutama bagi para pengguna jalan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023 di kantor Kejaksaan Negeri Jalan Istana Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labusel. Peringatan Hari Bakti Adiaksa diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hari Bakti Adiaksa ini diperingati serentak di seluruh Indonesia kemarin. Kejari Labuhan Batu Selatan mendapatkan kejutan dari pemerintah daerah beserta OPD membawa tumpeng besar dan diserahkan kepada Kajari. Kepala Kejaksaan Negeri Labusel Bayu Setia Pratama mengatakan pada momentum Hari Bakti Adiaksa ke-63 ini terus berupaya untuk akan tetap melaksanakan perintah harian Jaksa Agung dengan penegakan hukum secara tegas dan juga humanis. Hari ini kita memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Kedepannya apa yang akan diperbuat Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan ini, Pak? Sesuai perintah harian Pak Jaksa Agung, kami ikuti dan kami pedomani, yakni penegakan hukum yang humanis untuk mengawal pembangunan nasional. Oke, dengan siapa nama itu, Pak?
Dalam Dengan siapa nama kita? saya, Ya. saya Bayu Setia Pratomo, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan. Oke. Pada Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023, Bupati Labuhan Batu Selatan Edi Min mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ikut merayakan Hari Bakti Adiaksa dan mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan atas kerjasamanya selama ini. Semoga kedepannya lebih baik dan berintegrasi serta kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan semakin baik pula. Dengan Hari Bakti Adiaksa ini, kami dari pemerintah Kabupaten Labuan Selatan ikut merayakan HUT yang ke-63, yaitu Bakti Adiaksa untuk Indonesia, terkhusus di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dengan Hari Adiaksa ini, kami dari pemerintah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kejari kami Kabupaten Selatan. Semoga ke depan kita lebih baik berintegrasi dan kita bermartabat. Dan harapan kita dari pemerintah kabupaten tetap selalu bermartabat dan kerjasama yang baik dengan kejari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Hari Bakti Adiaksa ini juga dimeriahkan dengan tarian yang dibawakan pegawai kejaksaan yang disaksikan oleh tamu undangan beserta masyarakat. Pemerintah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan di seluruh daerah, termasuk ketekunan siswa dalam belajar untuk meraih masa depan yang lebih maju. Berbagai permasalahan masih dihadapi sejumlah pelajar dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, termasuk diantaranya faktor keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi lainnya yaitu rasa malas siswa yang membuat rendahnya kualitas pendidikan, ditambah pengaruh negatif kemajuan zaman saat ini. Namun menurut salah seorang pakar hukum yang juga pemerhati peduli pendidikan, lulusan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Dalizatul Lolase menyebutkan, regulasi sistem pendidikan nasional hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Hanya saja warga sekolah termasuk orang tua dan peserta didik atau siswa mutlak mendukung sepenuhnya penerapannya di daerah. Khusus kalangan pelajar diminta agar memiliki motivasi tinggi untuk memanfaatkan waktu dengan tekun belajar. Motivasi ini juga disampaikan kepada sejumlah pelajar yang aktif menyisikan waktu mereka untuk membantu orang tua mencari nafkah. Pemerintah Gunung Sitoli telah memberikan bantuan peralatan sekolah kepada para siswa di pedalaman di awal tahun pelajaran baru. Jadi setelah kita turun ke daerah-daerah atau ke lapangan ya, di desa-desa ataupun maupun di sekitar kota sendiri, kita memang ada merasa prihatin ya, yang mana mereka sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan, tetapi satu yang menjadi persoalan adalah kemampuan mereka yang sangat terbatas, yaitu ekonomi. Ini yang menjadi satu persoalan besar. Sehingga dengan kita datang di sini, kita memotivasi mereka dulu, karena tidak ada hal yang besar kita perbuat. Maka dengan ini kita dulu memotivasi mereka dulu secara pelan-pelan, bertahap. Para siswa dari kalangan ekonomi lemah yang menerima bantuan peralatan sekolah dari berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan di daerah. Para siswa menyambut positif dorongan tersebut dengan bersemangat dan tekun belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kan seragam. Senang. Gimana perasaannya? Bahagia. Orang tuanya tahun ini kasih baju nggak? Ada seragam baru dibeli nggak? Nggak ada. Apa pekerjaan orang tua? Pemulung juga ya. Kamu kelas berapa? 5. Kelas 5. Ada berapa bersaudara? 4. Kalau abangku cuma aku cewek, kalau abangku bertiga di seberang ada. Oh, jadi setiap harinya kalau sekolah mulungnya gimana? Pulang sekolah? Iya. Terima kasih atas bantuannya Om. Karena kami sungguh-sungguh belajar dan kami semoga naik kelas. Ya, tadi dikasih bantuan apa tadi, Nuku? Baju sekolah. Sama buku juga? Iya. Ya, jadi semangat ya. Ya Om. Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, terutama di pelosok desa yang membutuhkan kepedulian dari berbagai pihak. Ya, pemirsa, informasi terkait Safari Subuh Arafah akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan meramaikan Masjid Al Yasamin dengan semarak Tahun Baru Islam.
Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara memasuki minggu ke-59 ini terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali Safari Subuh Arafah Sumatera Utara di Masjid Al-Yasamin di Jalan Iskandar Muda di Jalan Iskandar Muda, Medan pagi tadi. Safari Subuh Arafah binaan Pangdam 1 Bukit Barisan melalui pembinaan mental. Kodam 1 Bukit Barisan sudah berlangsung pada minggu ke-59 ini merupakan program dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Safari Subuh Arafah Sumatera Utara dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid sekaligus memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah dan mensejahterakan lingkungan masjid seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Sumatera Utara menyerahkan kotak infak kejujuran serta sandal masjid dan Al-Quran. Safari Subuh Arafah Sumatera Utara juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Zul Arafah. Dalam semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, ia menyampaikan kegiatan Safari Subuh sebagai upaya menjaga tali silaturahmi dan wadah mempersatukan umat dan mengajak para jamaah untuk terus berbuat kebaikan kepada orang banyak. Jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Muhammad Iqbal Parinduri mengatakan, Safari Subuh sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan umat. Mudah-mudahan semangat Panglima terus mengiringi jamaah Safari Subuh Arafah dan terus nantinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat melalui daripada Safari Subuh Arafah. Ustadz Zul Arafah menjelaskan Safari Subuh Arafah ke-59 ini menyambut Tahun Baru Islam dengan mengundang BKM Masjid bersafari. Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan subuh keliling bersama Panglima dan jajarannya. Ini namanya adalah Subuh Akbar. Kami satukan seluruh BKM yang ada di Kota Medan dan di luar Medan untuk bersatu bersama menyambut 1445 ini. Mudah-mudahan 1445 ini menjadi tahun terbaik dan membuat umat bersatu bersama untuk terus di jalan Allah. Mudah-mudahan semua kita selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Melalui Safari Subuh Arafah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama dan berbineka tunggal ika. Di informasi lainnya pemirsa, siswa SMA Area Medan meraih juara 1 lomba karya tulis tingkat SMA sederajat se-Sumatera Utara dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-63. Setelah upacara Hari Bakti Adiaksa ke-63, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengumumkan pemenang lomba karya tulis tingkat SMA sederajat di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin dengan disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan para jaksa. Dewan Juri memutuskan pemenang lomba karya tulis diantaranya juara 1 karya tulis dimenangkan oleh Kesia Najasi Rasifah dari SMA Area Medan. Juara 2 dimenangkan Grace Kristiani dari SMA Metodis 5 Medan dan juara 3 dimenangkan oleh Delmisha Anggrumi dari SMA Negeri 3 Medan. Untuk juara harapan dimenangkan oleh SMA Sutomo 1 Medan, SMA Budi Mulia Siantar dan SMA Negeri 3 Medan. Sebagai apresiasi kepada para pemenang lomba karya tulis, Wakil Kejaksaan Tinggi Sumut menyerahkan hadiah dan piala kepada 6 juara karya tulis. Siswa SMA Metodis 5 Medan Grace Kristiani berharap perlombaan karya tulis lebih sering diadakan untuk dapat melatih keterampilan. Saya cukup senang atas lomba karya tulis kali ini. Jujur ini pertama kali saya mengikuti lomba kayak gini seperti ini dan saya bahagia diberi kesempatan untuk memenangkan lomba ini. Kiranya lomba karya tulis ini dapat dijalankan dan dilakukan kembali di lain waktu. Sementara itu Hari Bakti Adiaksa ke-63 dapat membangkitkan jiwa bakti dalam menegakkan hukum. Bakti untuk menjunjung keadilan dan bakti untuk kemajuan Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan melaksanakan layanan Smart Easy Passport di Kelenteng Medan Marelan kemarin.
Layanan Smart Easy selain untuk memudahkan pengurusan paspor bagi penyandang disabilitas, balita, lansia, dan para guru dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Pelayanan pengurusan paspor baru atau penggantian dilaksanakan di halaman Kelenteng Potokong di kawasan Jalan Abri masuk Desa Lingkungan 22, Kelurahan Rengas, Pulau Kecamatan Medan Marelan. Pelayanan Easy Passport merupakan program Kementerian Hukum dan HAM dalam pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan petugas di luar kantor. Terlihat masyarakat antusias mengikuti persyaratan permohonan pembuatan paspor. Selain bentuk optimalisasi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat, juga merupakan praktik unggulan kantor imigrasi Belawan yang terus berjalan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan, Rida Syaputra mengatakan, pada kegiatan pelayanan pembuatan paspor perdana dilakukan kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan hingga akhir Agustus dan dilaksanakan di luar jam kerja. Tercatat sudah 200 orang permohonan dan diprioritaskan bagi disabilitas, balita, lansia, dan para guru. Dengan adanya program Smart Easy Passport ini merupakan komitmen imigrasi Belawan untuk melayani masyarakat khususnya dalam hal penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor secara kolektif. Kurang lebih permohonan yang sudah terdata pada hari ini sebanyak kurang lebih 200 orang, di mana kami menyiapkan dari pihak penyelenggara juga menyiapkan 5 booth pelayanan paspor, di mana 1 booth kami khususkan untuk pemohon di kaum disabilitas, anak balita, dan sisanya untuk pemohon umum. Jadi ini bukan hanya hari ini aja, nanti sampai selama bulan Agustus sampai bulan Agustus ke depan akan ada rangkaian kegiatan pelayanan paspor merdeka, dan ini dilakukan antrian secara walk-in di luar jam kerja pada hari Sabtu ataupun Minggu. Pemirsa, memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah di kalangan suku Jawa merupakan malam 1 Suro. Masyarakat Desa Sukadame Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang merupakan mayoritas suku Jawa mengadakan pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit ini untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Jawa kepada generasi muda yang mulai terkikis oleh kemajuan zaman. Di mana pagelaran wayang kulit untuk pertama kali diadakan setelah 10 tahun lalu. Dengan pagelaran wayang kulit ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada budaya bangsa, khususnya warga suku Jawa yang menetap dan berdomisili di perantauan. Dalang dan rombongan wayang kulit didatangkan oleh pemerintah desa dari Provinsi Riau dengan tema Wahyu Ketentraman digelar 1 malam untuk menghibur warga desa Sukadame. PJS Kepala Desa Sukadame, Wagianto, mengatakan bahwa pagelaran wayang kulit ini diawali dengan acara suruan atau istilah umum 1 Muharram. Dilaksanakan pemerintah Desa Sukadame beserta masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya yang sudah mulai terkikis oleh kemajuan zaman. Menghidupkan kembali dalam bahasa Jawa, nguri-nguri kebudayaan setempat agar menjadi tradisi turun-temurun kepada regenerasi yang akan datang. Sehingga mereka tidak tergerus oleh kemajuan zaman yang pada akhirnya meninggalkan budaya bangsa. Ini adalah pagelaran wayang kulit yang diawali dengan acara suruan atau dalam peringatan istilah umumnya itu peringatan 1 Muharram yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sukadame bersama dengan masyarakat yang terlaksana pada hari ini. Untuk menghidupkan suasana budaya yang sudah mulai terkikis zaman, jadi melalui pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat untuk menghidupkan kembali dalam istilah budaya Jawanya itu atau bahasa Jawanya itu adalah nguri-nguri kabudayanan setempat atau kebudayaan lokal supaya dapat menjadi tradisi turun-temurun kepada regenerasi yang akan datang. Salah seorang warga Satiman menanggapi pertunjukan wayang kulit mengetuk hatinya, terutama orang Jawa yang berada di Kecamatan Silangkitang agar mengenal budayanya melalui acara ini. Ia berharap dapat regenerasi agar mengetahui budayanya di masa yang akan datang. Alhamdulillah dengan adanya pergelaran wayang kulit ya membuka pintu hati masyarakat khususnya orang-orang Jawa di sekitar Kecamatan Silangkitang agar mengenal budaya. Harapannya kiranya para generasi muda khususnya para kaum Jawa itu supaya tahu budayanya lah.
khususnya budaya Jawa yang selama ini kan masyarakat sudah hampir sedikit agak terkikis punah gitu. Jadi adanya wayang kulit mungkin bisa mengubah generasi muda untuk memisahkan hidup dengan budaya-budaya. Sementara itu, saat pertunjukan berlangsung, terlihat puluhan wayang telah dijajarkan dengan rapi yang ditancapkan di gedepok pisang. Satu persatu dimainkan dalang sesuai lakon dari masing-masing wayang kulit tersebut. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 24 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Senin 24 Juli 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, dan Sedang Bedagai. Pada malam hari berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Karo, Humbahas, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Pematang Siantar, dan Simalungun. Pada dini hari, kondisi cuaca kembali berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba, yaitu potensi hujan sedang di sebagian besar wilayah pantai timur, lereng timur wilayah Sumatera Utara. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 165 peserta mengikuti kejuaraan panahan berkuda atau Horseback Archery Championship 2023 yang memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Bertempat di Cadika Stable, Kota Medan, sebanyak 165 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti kejuaraan panahan berkuda atau Horseback Archery Championship 2023 yang memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Para peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, diantaranya Makassar, Jawa Barat, Jawa Timur, Pekanbaru, Aceh, dan juga Sumatera Utara. Ada 2 peserta yang memperebutkan atlet nasional dari Malaysia. Ketua Panitia Beni Iskandar dalam sambutannya menjelaskan bahwa ada 26 peserta untuk kategori Horseback Archery atau memanah tanpa kuda, dan 130 peserta untuk kategori Ground Archery U15 atau memanah di atas kuda. Aturan mainnya, para pemain harus membidik sasaran dari atas kuda yang berlari kencang. Mereka yang sasarannya tepat dan waktunya tercepat berpotensi menjadi juara. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-433 dan baru pertama kali diadakan di Medan dengan berkolaborasi antara pengurus Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia, Pordasi Medan, dan Sumut. Perlombaan kejuaraan panahan berkuda Horseback Archery Championship 2023 ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution. Ia berharap melalui kejuaraan ini akan tercipta atlet-atlet yang dapat bersaing di Indonesia maupun internasional. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, berjanji akan menjadikan Taman Cadika Stable menjadi lokasi latihan bagi atlet-atlet tersebut.
masih sangat asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan masih banyak yang belum pernah mendengar atau mengetahui apa itu olahraga pickleball. Olahraga pickleball belum dikembangkan di Indonesia, namun olahraga tersebut sudah berkembang di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Olahraga ini bukan olahraga baru karena sudah ada sejak tahun 1969 dengan organisasinya bernama International Federation of Pickleball. Permainan olahraga pickleball sangat mudah dan menyenangkan dan dapat dimainkan oleh orang yang tidak mempunyai dasar motorik yang baik. Dari anak-anak hingga manula bisa memainkan dalam waktu yang lama. Permainan pickleball dengan bola yang terbuat dari karet berlubang sehingga laju bola menjadi lambat dan siapapun bisa memainkan tanpa mengalami kesulitan. Dalam bermain akan terjadi rally yang panjang sehingga siapapun yang bermain akan merasa senang. Pickleball mulai dikembangkan di Indonesia dan merupakan negara ketujuh yang mengenal cabang olahraga ini. Permainan ini merupakan suatu peluang besar bagi Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara di Asia. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIO) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mulai mengembangkan dan memperkenalkan olahraga ini sejak 2019 lalu. Tidak hanya di lingkungan kampus, pengenalan dan pengembangan juga dilakukan ke daerah termasuk di Sumatera Utara. Sekjen PB Federasi Pickleball Indonesia, Susilo mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk perkembangan olahraga pickleball. Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan sudah membuka peluang yang seluas-luasnya ke Kesatuan Pendidikan untuk mensosialisasikannya. Ucapan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan, supportnya luar biasa untuk perkembangan pickleball di Indonesia. Saya atas nama Sekjen yang mewakili Bapak Ketua Umum mengucapkan terima kasih, sebuah gebrakan, sebuah letupan yang luar biasa yang memicu para Pemprov, para kepala dinas di seluruh tanah air untuk mengembangkan pickleball. Momen ini kita bisa lihat bagaimana Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur Sumatera Utara dengan sigap mengambil langkah yang tepat karena di tahun 2024 Sumatera Utara adalah sebagai tuan rumah PON 2024. Sejumlah daerah sudah mulai mengembangkan olahraga pickleball, di antaranya Cirebon, Balikpapan, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Sumatera Utara. Untuk PON 2024 mendatang, pickleball sudah masuk pada salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta alam pasti sudah tidak asing dengan air terjun Efrata yang merupakan salah satu objek wisata air yang berada di pinggiran Danau Toba. Saat ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan di saat-saat hari libur maupun akhir pekan. Air terjun Efrata atau yang lebih dikenal para wisatawan dengan sebutan air terjun Tele berada tidak jauh dari Menara Pandang Tele. Tepatnya berada di pinggiran Bukit Holbung, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Objek wisata ini terdiri dari beberapa aliran air terjun dengan ketinggian mencapai puluhan meter dan suasana alam yang masih sangat terjaga dengan berbagai pepohonan yang ada. Membuat para wisatawan berkunjung ke lokasi objek wisata air terjun Efrata ini dapat terhibur dengan bermain air sambil menikmati curahan air yang jatuh dari aliran air tersebut. Beberapa pengunjung yang berada di lokasi air terjun Efrata mengatakan bahwa dengan adanya objek wisata air terjun yang berada di pinggiran Danau Toba ini menjadikan para wisatawan dapat sekaligus menikmati dua keindahan alam yang berbeda, yakni keindahan alam yang berada di darat berupa air terjun yang berasal dari perbukitan dan keindahan Danau Toba yang merupakan objek wisata super prioritas dari pemerintah pusat. Selain keindahan air terjun, para pengunjung juga dapat menikmati berbagai pemandangan alam seperti perbukitan dan hutan yang masih amat terjaga. Sehingga udara segar di lokasi membuat para pengunjung betah dan juga nyaman. Selain itu, dengan dekatnya lokasi air terjun Efrata ini ke Danau Toba, para wisatawan juga dapat menikmati suara antaran benturan ombak yang berasal dari Danau Toba dan benturan air yang jatuh dari perairan air terjun Efrata. Jalan bang, profesional bang, dan segala kemenangan pekerjaan sehari-hari. Dari Janpar, kalau adalah 3 jam bang, kalau sampai kemari. Lumayan bagus ya bang ya, karena 5 tahun lalu masuk batu-batu banyak, sehingga banyak perkembangan lah bang. Kalau bisa makin dikembangkan lagi, makin
cantik lagi tempatnya. Air terjun Aek Batu Manarus di Desa Huta Barat, Kecamatan Pahaye Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, memiliki pesona yang luar biasa karena terdapat 14 tingkat. Meski banyak rintangan yang harus dilalui, namun sesampainya di lokasi, rasa lelah hilang seketika. Keberadaan air terjun Aek Batu Manarus ini sudah diketahui sejumlah masyarakat di Kecamatan Pahaye Julu, namun karena lokasinya berada di puncak Bukit Barisan dan harus berjalan kaki selama 2 jam menyusuri hutan lindung dan jurang yang terjal, masyarakat enggan untuk mendatanginya. Keindahan alamnya yang gemercik air dari satu tingkat ke tingkat lainnya menambah daya tarik bagi setiap pengunjung. Tiap tingkat air terjun memiliki kolam dan masing-masing kolam terdapat lubuk untuk berendam. Pada tingkat terakhir terdapat kolam yang luas dan kedalaman airnya juga mencapai 2 meter lebih, sehingga sangat menantang ditambah airnya terlihat biru. Untuk menuju ke lokasi air terjun yang memiliki jarak tempuh 4 km dari Kecamatan Pahaye Julu, sebelumnya masuk mengitari hutan lindung, pengunjung juga melewati perladangan warga. Adanya wacana pemerintah dalam mengelola potensi wisata daerah membuat Kepala Desa Huta Barat melakukan survei ke lokasi hingga menurunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Meski masih hanya terdapat jalan setapak, sejumlah warga lokal sudah mulai mendatangi air terjun ini untuk mengabadikan foto dan bermain air di lokasi air terjun tersebut. Kepala Desa Huta Barat, Happy Huta Barat, mengaku akan berusaha mengelola air terjun itu melalui badan usaha milik desa, sehingga menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara lebih dikenal masyarakat luas, sekaligus dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Huta Barat optimis air terjun ini akan banyak dikunjungi wisatawan jika pengelolanya dilakukan dengan baik. Untuk kedepannya yang lebih diutamakan jalan infrastruktur yang ke lokasi agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Seandainya sudah terjadi pembangunan itu, mungkin rencana kita ke depan akan terjadi, kita buat BUMDes Desa Huta Barat, gitu, Pak. Apalagi ini, Pak, bukan hanya akses jalan wisata saja, mungkin itu masih banyak di sekitar situ perkebunan masyarakat yang belakangan ini terbengkalai. Jadi untuk kedepannya saya selaku Kepala Desa Huta Barat berharap sekali dukungan semua segmen pemerintah agar gimana biar cepatlah realisasi pembangunan yang sudah lama diidamkan masyarakat. Salah seorang wisatawan lokal, Rian Lindang Tobit, mengaku sangat takjub melihat keindahan air terjun Huta Barat. Walau menuju ke lokasi air terjun sangat melelahkan, tapi dia tidak menyesal karena sesampainya di lokasi ditawarkan dengan keindahan yang luar biasa. Tempat wisata ini bisa mencakup, ada yang dalam, ada yang nggak begitu dalam, bisa untuk orang dewasa dan sama anak-anak. Harapan kami selaku wisatawan, mudah-mudahan ini tempat bisa diakses naik motor biar lebih gampang diakses masyarakat. Salah seorang warga lokal, Saud Huta Barat, sangat menginginkan jika air terjun ini dapat dikelola menjadi destinasi wisata yang melibatkan warga sekitar. Saud Huta Barat menjelaskan saat ini sarana yang sangat penting diprioritaskan untuk pembenahan lokasi adalah pembangunan jalan dan pembuatan rambu-rambu di sepanjang jalan.
Dikatakan masyarakat sekitar sangat bersedia dilibatkan dalam BUMDes guna pengelola destinasi wisata air terjun 14 tingkat menjadi tujuan wisata favorit. Kalau wisata ini air ini mengalir dari ini ke ladang kami ke sawah. Tapi udah dari sini dari dulu, dari opung kami udah dari sini. Kalau kami itu yang terbaik lah Pak dibuat. Saya mendukung. Mendukung semua biar ramai tempat ini, Pak. Doli Huta Barat, pemuda lainnya juga sangat setuju jika air terjun yang menyimpan pesona luar biasa ini dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Ia yakin seluruh masyarakat akan saling mendukung guna kemajuan air terjun Aek Batu Manarus. Saat ini seluruh pemuda di Desa Huta Barat dan Kecamatan Pahai Julu melakukan promosi lewat media sosial agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaannya. Kalau dari saya, dari masyarakat lokal yang ada di tempat ini, saya bangga dengan adanya wisata yang ada di tempat saya dengan seindah ini. Untuk itu, bagi seluruh pemerintah untuk membantu kepala desa kami agar bisa membangun wisata atau objek wisata yang ada di lokasi kami ini, agar bisa berkembang ke luar-luar daerah. Pesona keindahan air terjun Aek Batu Manarus memberikan peluang besar bagi warga sekitar untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Apalagi saat ini warga Desa Huta Barat Kecamatan Pahai Julu sudah banyak melihat kemajuan pariwisata desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau yang sempat terhenti dipastikan akan dilanjutkan kembali. Kepastian akan dilanjutkannya pembangunan jalan tol ini disampaikan Presiden Jokowi usai meresmikan ruas Jalan Tol Bengkulu Tabak Penanjung. Wali Kota Lubuk Linggau Prana Putra Sohem menegaskan sejak awal pihaknya sudah memperkirakan pembangunan Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau tidak batal, namun hanya ditunda sementara. Pembangunan tol Bengkulu Lubuk Linggau terbagi dalam beberapa sesi dan saat ini baru rampung satu sesi yakni ruas tol Bengkulu Tabak Penanjung. Sedangkan untuk ruas tol sampai ke Lubuk Linggau masuk di sesi 4 yakni pembangunan ruas Muara Enim Lubuk Linggau dan ruas Kepayang Lubuk Linggau yang diperkirakan dimulai tahun 2024 mendatang. Belum ada yang mengatakan bahwa tol itu batal. Cuman karena ya ditunda saja di pembangunannya. Tapi kan itu ada sesi 1, sesi 2 sih. Nah kita kan termasuk sesi 4. Sesi 4 itu artinya setelah selesai Rabu Muli Muara Enim. Nah sesi 4-nya Muara Enim Linggau, Tabak Menanjung Linggau. Bukan Tabak Menanjung, Kepayang Linggau. Jadi sesi 2 itu, sesi 3 itu adalah Muara Enim ke Prabu Muli Muara Enim, Tabak Menanjung ke Menayang. Sesi keempat Muara Enim Linggau, Kepayang Linggau. Sementara itu terkait infrastruktur pendukung, Pemkot Lubuk Linggau sudah mendata warga yang lahannya akan dibebaskan saat pembangunan jalan tol. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran Darolin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.